Zaman dahulu Asura atau mereka menyebutnya dengan Dewa Perang Asura juga merupakan penghuni istana surgawi, namun karena Asura memberontak dan suka berperang, mereka diusir dari istana surgawi dan jatuh ke dunia fana. Oleh sebab itu api balas dendam mengalir dalam darah Asura. Selama jutaan tahun mereka berperang melawan dewa surgawi tanpa henti. Cerita ini mengisahkan Raja Kuang Luohou kecil yang bernama Yuyu. Yuyu adalah saudara angkat dari Siyu yang memiliki ayah seorang kepala suku. Ayah mereka kini sedang bertarung melawan kepala suku desa sebelah yang menantangnya. Pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Di sini ayah Siyu berhasil memenangkan pertarungan. Ia berhak mewarisi kekayaan dan anggota kepala suku desa sebelah yang telah mati. Semuanya senang merayakan kemenangan kecuali Yuyu yang terlihat tidak bahagia. Hal ini karena semua orang hanya menyanjung Siyu sebagai anak kandung sang ayah tapi tidak menghiraukan Yuyu, bahkan ia terjatuh akibat dari banyaknya orang yang menabraknya. Terlihat Siyu mengkhawatirkan Yuyu namun apa daya ia tak bisa menghampirinya saat ini, dengan raut muka sedih Yuyu pergi ke tempat seorang wanita yang ia sebut sebagai kakak. Kakaknya membantu memasangkan alat bantu yang dipakai oleh Yuyu di kakinya. Yuyu bercerita tentang kemenangan ayah angkatnya dengan luar biasa yang mampu mengalahkan lawan memakai tapak api. Selama setahun ini kepala suku telah mengalahkan 3 suku dan menyatukan ratusan Asura. Kabarnya rajaku juga memperhatikan suku mereka dan ingin merekrut kepala suku ke ibu kotaku. Meski kepala suku kuat namun tetap tidak sebanding dengan 3 raja Asura. Di sini terlihat sosok Yuyu dibuli oleh teman-temannya. Dengan segera kakaknya mengusir mereka dan menyemangati Yuyu. Namun dengan keadaannya seperti ini Yuyu malah marah pada kakaknya lalu pergi dengan rasa kesal. Pada akhirnya ia menyesali apa yang telah ia perbuat kepada kakaknya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Saat sedang mencari tanaman ia diganggu oleh 3 orang yang mengaku sebagai pemilik wilayah tersebut. Mereka menghajar Yuyu yang tak bisa melawan. Saat mereka menyinggung tentang kakaknya, tiba-tiba Yuyu menjadi kuat dan memukul Asura tersebut hingga terlempar jauh ke belakang. Namun ia kembali dihajar karena tak bisa menggunakan kekuatannya barusan. Untungnya Siyu datang yang membuat mereka pergi. Sebelum pergi mereka mengancam akan memberi pelajaran Siyu di upacara kedewasaan. Setelahnya Yuyu menceritakan apa yang terjadi pada Siyu. Siyu sebagai saudara meminta untuk mundur jika tidak bisa melawan, ia juga tidak ingin melihat Yuyu mengalami banyak luka. Tak berapa lama mereka mengobrol Yuyu merasakan ada yang datang ke suku mereka dengan aura membunuh. Lalu ia dan Siyu bergegas untuk pulang melihat apa yang terjadi. Begitu sampai semua Asura di suku telah dibunuh, ia menolong kakaknya yang pingsan. Setelah kakaknya sadar ia menyuruh mereka berdua untuk cepat pergi meninggalkan tempat ini, namun mereka dikejutkan dengan kepala suku yang bertarung dengan penjaga tunggal Asura bernama Liao Ji. Meski mengerahkan seluruh kekuatannya kepala suku bukanlah tandingannya dan berakhir dengan kematian. Aura membunuh yang dirasakan oleh Yuyu rupanya berasal dari Liao Ji. Siyu yang tak terima ayahnya dibunuh bermaksud melawan namun malah berakhir tangannya terputus. Kakaknya yang mencoba menyelamatkan Yuyu pun terkena pukulan kuat yang membuatnya memejamkan matanya. Hal ini membuat Yuyu kembali membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Singkat cerita Liao Ji tidak membunuh Yuyu melainkan membawanya ke suatu tempat. Di tempat ini Liao Ji kembali mengajak Yuyu bertarung. Mengira dirinya akan mati. Yuyu kembali tersadar di samping Asura bernama Jingyi. Dari Jingyi, diketahui bahwa Asura yang menangkap Yuyu adalah adiknya yang selalu bertindak sesuai kemauannya sendiri. Mereka berdua adalah Asura yang dulu diusir oleh Dewa Surgawi. Dengan kata lain mereka adalah leluhur Asura yang masih hidup hingga saat ini. Alasan Liao Ji melakukan pembantaian adalah mencari penantang untuk bertarung dengannya dan Yuyu terpilih olehnya. Untuk pergi dari tempat ini Yuyu harus bisa mengalahkan Liao Ji. Yuyu yang tidak percaya diri dikagetkan dengan kakinya yang tiba-tiba telah sembuh. Alasan Yuyu dipilih ialah karena kekuatan tersembunyi dalam dirinya, hal itu ia buktikan dengan dirinya yang mampu melukai Liao Ji saat itu. Dijelaskan kekuatan itu muncul karena kemarahan yang ekstrim dan memasuki ranah tanpa diri. Itu adalah ranah tertinggi dari petarung Asura. Untuk membuka kekuatan itu jantung adalah kuncinya, semakin kuat jantung Dewa Perang, 5 indera akan makin tajam.
Saat 5 indera Dewa Perang mencapai puncak itu akan membentuk doktrin jiwa pejuang. Saat itu mungkin akan bisa mengalahkan Liao Ji. Mendengar penjelasan ini Yuyu bergegas untuk menantang Liao Ji, namun ia dikalahkan dengan mudah. Saat ia dikalahkan ia memang telah mati namun akan hidup kembali. Setiap kali dihidupkan kembali akan ada bekas luka yang muncul di tubuh sebagai tanda. Jika tubuh tak bisa menanggungnya maka akan mati. Kini Yuyu telah bisa mengendalikan kekuatannya dan kembali menantang. Namun ia kembali dikalahkan. Karena ini ia merasakan sakit yang berlipat dari sebelumnya. Ia sempat berpikir lebih baik langsung mati sebelum akhirnya ditenangkan oleh Jing Yi. Di tempat lain, Si Yu pergi untuk menemui raja namun ia dihalangi dan ditendang oleh penjaga. Alasan Si Yu ingin menemui rajaku ialah karena ia ingin menyelamatkan Yuyu. Setelah rajaku menemuinya ia menceritakan siapa yang memusnahkan suku mereka dan apa yang terjadi. Mendengar cerita Si Yu nampak rajaku kurang menyukainya dan menyerang Si Yu. Di tempat Yuyu, ia kembali bertarung dengan Liao Ji. Meski sempat melakukan perlawanan kekuatannya masihlah belum cukup. Ia pun tidak menyerah dan terus bertarung begitu bangkit dari kematiannya. Hingga ia merasa tiba saatnya ia benar-benar telah siap untuk melawan Liao Ji. Di hari itu ia berjalan menuju tempat yang belum pernah ia lalui. Ia bertemu dengan Jing Yi di tempat itu. Mayat-mayat yang berada di tempat itu adalah rekan-rekan Jing Yi yang telah mati. Jing Yi menjelaskan alasan sebenarnya Liao Ji menangkap Yuyu. Yuyu bukanlah anak pertama yang ditangkap. Liao Ji selalu gigih untuk mencari seorang dewa perang sesungguhnya yang bisa memimpin Asura. Kali ini tubuh Yuyu sudah mencapai batas. Jika kali ini gagal mengalahkan Liao Ji maka Yuyu akan musnah sepenuhnya. Yuyu yakin ia pasti mengalahkan Liao Ji dan ia pun bergegas pergi untuk kembali bertarung. Kali ini ia bisa mengalahkan Liao Ji meski sempat hampir terbunuh olehnya. Setelah kekalahan Liao Ji, Jing Yi datang ke tempat itu. Ketika Yuyu hendak melanjutkan pertarungan kedua asura tersebut menghilang dan berubah menjadi dua bilah pedang. Setelah mengambilnya Yuyu keluar dari tempat tersebut. Rajaku yang sedang melatih kemampuannya berhasil melakukan terobosan. Namun tiba-tiba ia merasakan suatu aura yang membuat ekspresi wajahnya berubah dari senang menjadi tidak senang. Akibat kehilangan ayahnya, Si Yu kini kesulitan untuk mencari makan, bahkan ia memungut makanan yang diberikan kepadanya dengan cara dilempar hingga makanan tersebut jatuh ke tanah. Saat berjalan pergi ia diganggu oleh tiga asura tersebut meminta Si Yu untuk merangkak di bawahnya jika ingin pergi. Saat itu Yuyu datang untuk menghajar ketiga asura tersebut. Kemudian mereka bernostalgia ke tempat di mana mereka bermain dahulu. Si Yu menceritakan kejadian saat dirinya mencari rajaku untuk meminta bantuan menyelamatkan Yuyu. Saat itu ia kehilangan kakinya dan hampir dibunuh. Namun ia meminta kesempatan untuk mengikuti upacara kedewasaan dan rajaku menyetujuinya. Saat ini ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yuyu sebelumnya. Yuyu juga menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Lalu Si Yu berniat memberikan kalung tulang yang ia pakai kepada Yuyu. Kalung ini adalah jarahan perang yang ia dapatkan saat pertama kali bertarung. Namun Yuyu menolaknya, ia akan menerima kalung tersebut ketika mereka berdua sama-sama lolos dalam upacara kedewasaan. Si Yu yang dulu seorang jenius kini menjadi sedih karena kecacatannya. Namun Yuyu menyemangatinya dengan tulus. Malam ini mereka berdua akan bermalam di tempat ini. Pada saat Yuyu tertidur lelap, Si Yu bangun dan meninggalkannya. Dijelaskan upacara kedewasaan adalah tradisi tahunan para asura, semua pemuda dengan usia memenuhi syarat harus lulus dalam ujian paling berat.
Pemenangnya akan mendapat level petarung dan nama baru sedangkan yang kalah akan mati. Begitu terbangun Yuyu terkejut dengan si Yu yang sudah menghilang entah kemana. Ia pun segera bergegas untuk pergi mencari si Yu. Terdengar beberapa asura yang membicarakan penjahat yang dihukum karena mengusulkan untuk membatalkan upacara kedewasaan yang selama ini menjadi tradisi asura. Mendengarnya Yuyu dengan tergesa-gesa melihat siapakah asura tersebut. Betapa terkejutnya saat ia melihat jika yang digantung itu adalah si Yu. Ia pun memotong tali yang menggantungnya dan meratapi atas kematian si Yu. Atas kejadian tersebut ia pun menjadi marah dan akan menunjukkannya kepada semua orang saat upacara kedewasaan. Datang juga 3 asura yang sebelumnya mengganggu si Yu. Ada asura yang terlihat sudah tua bernama Wan Gu, ia ingin mencari petarung berbakat dari pertarungan ini sesegera mungkin. Ia bersama anaknya yang bernama Qi Yue. Wan Gu mempunyai mata dewa tarung yang akan digunakannya untuk melihat kekuatan para asura. Namun ia sama sekali tak bisa mengetahui apapun saat melihat Yuyu. Wan Gu inilah yang akan memimpin jalannya pertarungan. Menurut rumor yang beredar, Wan Gu pernah menerima suap untuk meluluskan peserta. Upacara kedewasaan belum dinyatakan dimulai tapi Yuyu sudah mengeluarkan kekuatannya dan menghabisi semua peserta dalam sekejap mata. Hal ini membuat semua asura terkejut dengan aura pedang yang sangat menakutkan. Asura dengan kekuatan rendah bahkan tidak bisa melihat bagaimana ini bisa terjadi. Yuyu melakukan ini untuk memberi si Yu penghormatan karena telah mati akibat dari upacara kedewasaan ini. Ia pun menantang semua yang datang untuk bertarung dengan dirinya jika tidak terima dengan apa yang telah ia lakukan. Datan sebagai petarung asura level 1 turun ke bawah untuk bertarung, namun sayangnya Datan terbunuh dengan mudahnya di tangan Yuyu. Semua yang menantang tak ada satupun yang selamat. Hingga pada akhirnya Rajaku secara pribadi turun menemui Yuyu. Rajaku pun terkejut melihat pedang yang dibawa oleh Yuyu dan mengetahui jika bocah di depannya ini adalah bocah yang dibawa Liao Ji tahun lalu. Ia pun meminta izin untuk menyentuh tubuh Yuyu, diperlihatkan Rajaku saat masih bocah yang dihajar oleh ayahnya. Rajaku saat itu tidak ingin menjadi pria dan memilih menjadi wanita. Bahkan ia melakukan kebiri kepada dirinya sendiri. Namun hal itu malah membuat dirinya semakin dibenci. Ia yang kesal membunuh keluarganya sendiri termasuk ayahnya. Saat itulah ia dibawa oleh Liao Ji dan bertarung sampai mati dan terlahir kembali. Namun ia bisa keluar bukan karena mengalahkan Liao Ji melainkan kabur dari sana setelah melukai Jing Yi. Mengetahui Yuyu mengalami kejadian yang sama dengan dirinya, Rajaku memutuskan untuk membebaskan Yuyu dari dosa pembunuhan yang didasarkan atas keadilan Asura. Meski begitu ia tetap menyerang Yuyu karena ia penasaran dengan kekuatan Yuyu yang bisa lolos dari pelatihan Liao Ji. Dalam pertukaran pertama Rajaku mampu menyalurkan racunnya, namun Yuyu tidak terdampak oleh racun tersebut yang membuat Rajaku sedikit terkejut. Mereka pun bertarung kembali. Karena kekuatannya Yuyu saat ini masihlah jauh di bawahnya, Rajaku memutuskan untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Rajaku menjelaskan bahwa si Yu mati atas pilihannya sendiri, ia juga menawarkan Yuyu untuk mencoba agar bisa setara dengan dirinya. Yakni menjadi raja, Yuyu diminta untuk pergi menyapa 2 raja lainnya, usai mendapatkan pengakuan mereka Yuyu bisa pergi ke aula pertemuan untuk mengajukan petisi. Yuyu kembali diingatkan bahwa prestasi tarung adalah segalanya. Setelah mengumpulkan prestasi tarung yang memadai pasti akan memiliki pengikut dan menjadi Raja Asura yang baru. Singkat cerita malam telah tiba, Yuyu berada di depan api unggun. Ia diikuti oleh Qi Yue. Ia dikejutkan dengan adanya si Yu di tempat itu, tanpa berkata-kata ia langsung memeluknya. Mereka pun mengobrol tentang kemungkinan untuk mengubah aturan Asura. Setelah selesai si Yu pergi untuk selamanya. Melihat Yuyu sedang bersedih, Qi Yue memeluknya dari belakang untuk menghiburnya. Hal itu membuat Yuyu yang tidak mengenalnya pun berusaha melepaskan pelukan tersebut, setelahnya Qi Yue pergi meninggalkan Yuyu sendiri. Tak ingin berlama-lama di tempat ini, Yuyu ingin segera menemui raja selanjutnya. Berpindah di tempat Raja Zan, seorang bernama Xin Yue merasakan kedatangan Raja Asura keempat yang ia ramalkan sudah muncul. Dia akan datang di tengah ibu kotaku. Di tempat penguasa Yuan, ada 2 dewa langit yang ditangkap dan akan dibunuh. Kemudian daging mereka akan disajikan untuk dimakan. Penguasa Yuan pun kini telah mengetahui cerita mengenai Yuyu dari bawahannya.
Saat ini Yuyu telah sampai di ibu kota Huang untuk mencari keberadaan Raja Zan. Ketika ia memberitahukan hal tersebut ia malah ditertawakan. Ada satu asura yang dengan tiba-tiba menyerang Yuyu. Setelah berhasil menjatuhkan asura tersebut, ia kembali diserang dengan pedang. Ia pun juga berhasil dengan mudah menjatuhkan asura tersebut lalu pergi untuk mencari keberadaan Raja Zan sendiri. Tak disangka Wan Gu dan Qiyue mengikuti Yuyu hingga kota Huang. Yuyu pun menyadarinya dan mencegatnya. Ia mengira jika kedua orang ini ingin menantang dirinya. Kedua orang ini pun berpisah ke jalan yang berbeda, tak diduga Yuyu mengejar Qiyue. Setelah berhasil mengejar ia tak jadi menyerang setelah mengetahui jika itu adalah Qiyue. Qiyue memberitahu Yuyu bahwa dengan menuju tebing terlarang maka Yuyu akan menemukan Raja Zan. Namun tempat itu sangatlah misterius dan berbahaya. Bagi Yuyu itu bukanlah masalah dan ia bergegas ke tempat tersebut. Sesampainya di tebing terlarang ada banyak jebakan yang menghentikan jalannya. Sampai akhirnya ia terjatuh ke dalam sumur. Orang-orang di kota menebak jika bocah yang pergi ke tebing terlarang sendirian adalah pemuda yang bertarung siang malam di upacara kedewasaan. Mereka yakin pemuda tersebut tidak akan keluar hidup-hidup dari tebing terlarang. Di tengah-tengah obrolan itu datanglah Wan Gu yang mempunyai pendapat berbeda. Ia yakin selain bisa keluar hidup-hidup bocah itu juga akan mendapatkan pengakuan dari Raja Zan. Mereka pun bertaruh untuk itu. Di tempat Yuyu, ia bisa menahan tubuhnya dengan pedang sebelum benar-benar jatuh ke dasar sumur yang telah dipasang benda tajam. Dengan usaha kerasnya ia pun berhasil keluar dan menghampiri Xin Yue. Diketahui Xin Yue adalah istri dari Raja Zan. Saat Yuyu menyentuh tangan Xin Yue ia bisa melihat masa lalu Xin Yu dan Raja Zan di dunia bawah. Saat itu mereka yang hendak keluar ke dunia fana Xin Yu ditarik oleh bayi-bayi tersebut yang bahkan membuat matanya terluka. Sebagian kakinya juga tidak bisa keluar saat itu. Melihat kejadian tersebut Yuyu dengan segera melepaskan tangan Xin Yu. Tak berselang lama Raja Zan muncul dan menghajar Yuyu. Pertarungan terjadi yang membuat Yuyu terluka oleh senjata Raja Zan. Meski begitu ia tak menyerah dan kembali bangkit. Ia pun berhasil melukai Raja Zan. Hal ini membuat Raja Zan mulai menunjukkan kekuatannya. Raja Zan menggunakan senjata di tangannya yang menyerupai mesin bor. Senjata ini diarahkan tepat di dada Yuyu. Meski terluka cukup parah Yuyu bisa kembali bangkit dan berhasil menghancurkan senjata Raja Zan. Pertarungan tentu tidak berakhir begitu saja karena Raja Zan memiliki banyak senjata yang membuat Yuyu kembali mengalami luka. Kini ia memilih untuk melakukan pertarungan jarak jauh sayangnya cara ini juga tidak berguna. Ia sekarang tahu bahwa doktrin jiwa Raja Zan adalah menumbuhkan senjata. Usaha keras Yuyu tidaklah sia-sia ia kembali berhasil melukai Raja Zan. Ketika mereka hendak bertarung lagi, Xin Yu menghentikan mereka dan memberitahukan bahwa Yuyu pernah bertemu leluhur Asura. Mendengar hal ini Raja Zan mensudahi pertarungan dan memberikan setengah besi langka untuk memperkuat pedang ganda milik Yuyu. Karena urusan telah usai Yuyu kembali melanjutkan perjalanan mencari penguasa Yuan. Singkat cerita sampailah Yuyu di ibu kota Bai. Di kota tersebut Wan Gu dan anaknya sudah menunggu kedatangan Yuyu, begitu melihat Yuyu. Qiyue memanggilnya sebagai raja, sayangnya Yuyu tidak mendengar panggilan dari Qiyue. Rupanya Yuyu merasakan aura dari Qiyue dari kejauhan. Yuyu diarahkan oleh bawahan penguasa Yuan menuju istana, di sana Yuyu bertemu dengan penguasa Yuan. Ia disuguhi banyak daging. Seperti yang diketahui ini adalah daging dari para dewa surgawi yang telah ditangkap. Dari sini diketahui bahwa penguasa Yuan adalah teman lama dari Liao Ji dan Jing Yi. Penguasa menceritakan tentang bagaimana asal-muasal Asura sampai di dunia fana. Rupanya itu adalah sebuah ilusi. Begitu tersadar Yuyu diajak penguasa Yuan untuk melihat dewa surgawi yang masih hidup. Sesampainya di tempat yang dituju, para dewa tersebut telah diubah menjadi patung es yang tidak bisa mati. Yuyu tidak meladeni patung tersebut dan bergegas menuju ke arah penguasa Yuan. Sayangnya tubuhnya secara perlahan membeku yang membuat gerakannya terhenti.
hingga akhirnya seluruh tubuhnya tertutup oleh lapisan es. Ia pun terkena genjutsu dari penguasa Yuan yang membuat kejadian penculikan dirinya terulang. Yang berbeda adalah saat ini semua Asura menyalahkan dirinya. Saat dirinya bertemu Siyu juga menyalahkannya. Yuyu merasa bersalah karena hal ini, selain itu ia juga kembali bertemu dengan Liao Ji dan Jing Yi yang juga menyalahkannya. Ia pun tenggelam dalam rasa bersalah. Ingatan aslinya muncul yang membuat dirinya kembali terbangun dan bisa membebaskan diri. Ia pun langsung menyerang penguasa Yuan hingga mampu mendekatinya. Alih-alih serangannya berhasil, Yuyu malah terikat oleh akar milik penguasa Yuan. Dengan pedangnya ia mampu melepaskan diri yang membuat penguasa Yuan sedikit terkejut. Akar besar menyerang bertubi-tubi ke arah Yuyu, meski Yuyu berhasil menghindar dan mendekati penguasa Yuan. Ia terjebak yang bahkan membuatnya hampir melukai diri sendiri dengan pedang di tangannya. Dengan semangat pantang menyerah ia berhasil melepaskan diri dan menusukkan pedangnya ke tubuh penguasa Yuan. Seketika ia pun tersadar, rupanya dari tadi hanyalah ilusi yang dibuat oleh penguasa Yuan. Penguasa Yuan akhirnya mengakui Yuyu, ia memberikan petuah. Tak peduli kelak Yuyu menjadi raja atau tidak, Dewa Langit selamanya adalah musuh. Begitu urusan selesai Yuyu segera keluar dari istana dan disambut oleh Qiyue dan ayahnya. Di istana surgawi diperlihatkan Rulai yang sedang berlatih. Setelah selesai latihan Sasin menemui Rulai untuk memberitahukan bahwa semua dewa dipanggil ke Aula Yuxu. Hal ini berkaitan dengan perang menaklukkan Asura. Setelah mendapatkan pengakuan dari ketiga raja, Yuyu melakoni pertarungan bergilir. Hingga saatnya tiba ia menantang semua petarung di bawah tiga raja di aula pertemuan untuk menjadi Raja Asura keempat. Karena tidak ada penantang lagi, ketua rapat bernama Xin Luojia mengumumkan bahwa Yuyu memperoleh gelar raja, yakni Raja Kuang Luoho. Di Istana Surgawi, rapat dimulai dengan kehadiran para dewa dan pemimpin para dewa bernama Disitian. Ia membawa seorang anak kecil bernama Suyi, satu-satunya yang selamat dari penyerangan aula ramalan dewa yang berada di dunia fana. Penyerangan tersebut dilakukan oleh Asura. Tak ada seorang dewa pun yang selamat pada kejadian itu, semua dibunuh oleh Asura. Oleh karena itu Disitian memutuskan memberikan perintah untuk menaklukkan Asura dengan segala cara, mengembalikan ketenangan semua makhluk hidup. Menurut Rulai untuk memenangkan perang ini harus membayar harga yang sangat besar, karena Asura sangatlah kuat. Di kehidupan sebelumnya, Rulai tewas di tangan Asura. Ia pun tentu akan berpartisipasi dalam perang ini, setelah menjadi raja, Yuyu memimpin para pengikutnya untuk membuka wilayah baru. Saat di perjalanan Wan Gu menjelaskan alasan dirinya mengikuti Yuyu. Tapi semua malah dibongkar oleh putrinya, pada saat upacara kedewasaan banyak bangsawan yang menyuap Wan Gu untuk melindungi putra mereka. Sayangnya semua dibunuh oleh Yuyu, alhasil mereka memburu Wan Gu dan putrinya di berbagai tempat. Tujuan mereka adalah kota yang jauh dari ketiga raja. Arah yang mereka tuju adalah arah timur, yang mengarah menuju Istana Naga Gunung Tianyu. Menurut pengetahuan Qiyue, klan naga tidaklah agresif sehingga mereka bisa mempertimbangkan untuk membuat wilayah di sekitar tempat itu. Di Istana Naga Gunung Tianyu, Rulai datang menemui Raja Naga. Rulai mengabarkan tentang adanya satu pasukan Asura yang sedang mendekati Gunung Tianyu. Meski hal ini tidak berkaitan dengan klan naga secara langsung. Dengan adanya perang besar yang akan terjadi klan naga pasti terkena dampaknya. Oleh sebab itu Rulai menyarankan agar klan naga segera pindah dari tempat ini. Ada suara petir yang menggelegar, hal ini terasa aneh bagi Wan Gu. Karena tak tahu pertanda apa, ia tak mengungkapkan firasatnya tersebut dan tetap mengikuti Raja Kuang alias Yuyu melanjutkan perjalanan. Benar saja firasat dari Wan Gu, petir tersebut adalah pertanda datangnya Dewa Surgawi. Banyak manusia perunggu pengguncang langit yang memborbardir seluruh wilayah yang dihuni oleh Asura. Bukannya takut ketiga Raja Asura malah bersemangat dengan adanya penyerangan ini, diperlihatkan dengan mudahnya Raja Zan menghancurkan serangan bola api dari Istana Surgawi. Raja Naga begitu marah atas perbuatan dari Dewa Surgawi yang membuat kekacauan di wilayahnya. Namun hal itu segera terhenti ketika Rulai mencoba menolong anak yang hampir terkena serangan bola api.
Selain itu Rulai juga meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh Dewa Surgawi yang menyeret klan naga. Mendengar perkataan tersebut membuat amarah Raja Naga sedikit mereda, ia merasa jika Rulai berbeda dari Dewa Surgawi lainnya. Setelah Rulai pergi ikut berperang, Raja Naga turun gunung untuk melihat-lihat situasi dan berjanji pada bawahannya akan segera kembali. Manusia perunggu yang sangat besar menyerang Wan Gu dan putrinya. Wan Gu mendorong putrinya agar tak terkena serangan manusia perunggu. Ia meminta Qiyue untuk berpencar dan berhati-hati, namun sayang Qiyue terkejar, kaki besar manusia perunggu membuat Qiyue terlempar. Saat itulah Raja Kuang datang, Raja Kuang nampak kewalahan. Melawan manusia perunggu. Meski ia telah menjatuhkan manusia perunggu tersebut, ia terkejut bagian yang terpotong kembali menyatu dan manusia perunggu kembali bangkit. Dengan mata Dewa Tarung ia mampu melihat prajurit yang mengendalikan manusia perunggu. Ia pun fokus menyerang prajurit di dalam manusia perunggu. Alhasil manusia perunggu dengan mudah dikalahkan. Manusia perunggu ini hanyalah pasukan pertama. Gelombang serangan ini membuka jalan bagi pasukan langit yang akan datang. Kerajaanku tak luput dari serangan manusia perunggu, nampak rajaku dengan mudah menjatuhkan manusia perunggu tersebut. Ia sudah tahu jika manusia perunggu dikendalikan oleh seorang prajurit. Pasukan pemanah Istana Surgawi membuat banyak asura berjatuhan. Bagi Raja Kuang prajurit rendahan ini bukanlah apa-apa. Dengan kedatangan Rulai membuat keadaan menjadi berubah. Chase. Sampai ia melihat Raja Kuang yang ia tahu jika yang di depannya bukanlah asura biasa. Raja Kuang juga demikian, mata Dewa Tarungnya tak bisa menembus tubuh Rulai. Dalam pertukaran pertama, Raja Kuang dengan mudah dapat dijatuhkan. Rulai menjelaskan alasan mengapa para dewa marah pada asura saat ini, yaitu asura yang menghancurkan aula ramalan dan membunuh banyak pendeta. Rulai menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah tidak harus dengan peperangan. Mendengar perkataan tersebut Raja Kuang melihat sosok Sui dalam diri Rulai. Meski begitu Raja Kuang tetap tidak peduli karena permusuhan di antara mereka sudah terjadi sejak leluhur mereka. Di pertukaran kedua Rulai juga berhasil menjatuhkan Raja Kuang. Di sini terlihat pengalaman bertarung Rulai lebih baik dibandingkan dengan Raja Kuang. Ini terlihat dengan dijatuhkannya Raja Kuang berkali-kali hingga membuat Raja Kuang terluka. Meski begitu Raja Kuang tidaklah menyerah dan memaksa Rulai menggunakan tubuh emas untuk menahan tebasan pedang ganda. Keduanya kini bertarung dengan segala kekuatannya. Raja Kuang kembali terkena serangan kuat yang membuat seluruh luka lamanya kembali terkoyak. Tak cukup sampai di sini, keduanya mengeluarkan serangan terakhirnya yang membuat keduanya terluka parah dan pingsan. Rulai diselamatkan oleh Raja Naga Gunung Tianya yang segera kabur. Kabar mengenai Rulai dan Raja Kuang yang terluka parah ini telah sampai kepada pemimpin para dewa di Sitian.
Mengetahui Raja Kuang terluka parah, Disitian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar kemenangan. Lantas ia segera menyiapkan kapal perang untuk melihatnya sendiri. Dengan lantang ia berkata klan Asura harus ditaklukkan apapun caranya. Dengan cepat kapal perang tersebut telah sampai ke tempat di mana Raja Kuang terluka. Di sini Qiyue berusaha keras untuk membangunkannya. Usahanya tak sia-sia, Raja Kuang pun terbangun. Semangat bertarungnya meledak-ledak. Sayangnya cerita selesai sampai di sini.